Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Selamat datang di webinar seri yang pertama ini, di mana bisa di-unmute, Mas. Ya. Saya mute ya, yang lain yang bukan speaker ya. Ya. Jangan salah. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Ini yang pertama kalinya bagi IAA Business Resource Group. Kemarin ada dari BOT IAA, kita pikir bahwa kita ada chance untuk bisa mengundang beberapa pembicara untuk menggalakkan Business Resource Group yang sudah kita bangun lebih dari 1 tahun ini, di mana di situ berkumpulnya para pengusaha-pengusaha. Nah, saya sama Mas Oscar kemarin bercakap itu, dan akhirnya kita memutuskan program ini. Nanti sebelum kita mulai, mungkin Mas Oscar akan menyampaikan sesuatu pada kita. Nah, pada awal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Didik yang bisa memberikan presentasi tentang bisnisnya. Nanti berikutnya kita akan ada seri yang lain, karena di sini ada juga Mas Emil yang mempunyai 4 restoran Subway, kemudian Mas Daniel punya 10 restoran, nanti mungkin bisa bercerita kepada kita semuanya. Nah, juga di Washington di area ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menurut data yang saya punyai dari websitenya IAA itu ada sekitar 23 lebih. Yang, sebagai contohnya Mas Emil punya 4 perusahaan, kemudian Mas Daniel punya 10 restoran, dan banyak food truck yang ada di sini. Kemudian salah satunya Java Cove, kemudian realtor seperti Mas Cahyana, Dewi Maswar juga punya realtor, bahkan lawyer juga ada, loan officer seperti Mbak Linda juga punya, kita punya, kemudian ada beberapa arsitek seperti Mas Haril yang punya KPA. Nah, hari ini kita spesial karena nanti pada waktu kita sharing ilmu ini, intinya adalah kita bernetworking dan kita menemukan dot satu dengan dot yang lain, sehingga kita bisa menemukan teman-teman kita yang di Jakarta. Hadir di sini Pak Nur Syamsu yang punya beliau eksportir, sekaligus punya bisnis, yang selalu melakukan training bagi anak-anak muda, dan mereka juga memberikan orang-orang yang sudah berhasil training ditayangkan di dalam media-medianya. Nah, untuk itu nanti kita bisa sambungkan kepada semuanya, juga termasuk adanya Aspenku, satu marketplace di mana orang bisa berbisnis dengan Aspenku, termasuk KRN Corp Indonesia. Ada 45 founder yang membangun ini, tapi belum selesai, sedang dibangun, di mana lokasinya di Jakarta. Saya ikut sebagai yang membangun di situ. Terima kasih untuk semuanya, dan pelaku-pelaku bisnis yang di Amazon akan bersharing pada kita semuanya. Nah, pada malam hari ini konsep kita itu adalah lebih kepada talk show, karena Mas Gidi ini tadi kemarin bercerita bahwa saya nggak perlu pakai PowerPoint, tapi saya akan tunjukkan bagaimana strateginya berbisnis dengan Amazon. Dia sudah 10 tahun di Amazon bersama adiknya, dan adiknya tetap di bidang penjualan di Amazon yang bisa penghasilan sudah 1 juta plus US dollar. Kemudian dia dari Amazon itu dia bergeser masuk ke fulfillment by Amazon, yang menurut cerita dari yang lain adalah tidak gampang, tapi dia cerita ini bisnis kayak anak SD aja. Nah, kita akan dengarkan. Mas Didi akan bercerita tentang bisnis di Amazon itu bagaimana, kemudian fulfillment by Amazon itu gimana prosesnya, FBM ya, FBM juga bagaimana, bedanya di mana dan sebagainya. Nanti dia akan bercerita banyak. Nah, untuk tidak lebih lanjut saya teruskan, mungkin Mas Oscar bisa ngasih sebagai presiden IAA untuk say something. Oke.
Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Sedikit aja dari IAA. IAA adalah organisasi masyarakat Indonesia yang berada di Washington DC. Kita mencoba membantu empower masyarakat melalui bisnis dan community development. Dan kita ada salah satunya melalui grup bisnis ini, kita coba organize teman-teman para pelaku bisnis untuk mengeksplor berbagai macam potensi dan kesempatan atau mengeducate teman-teman yang mau belajar bisnis. Seperti kita lihat di sini semua banyak para pelaku bisnis yang ikut. Jadi mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang bisa sukses di berbagai macam bisnis, masyarakat akan lebih maju. Kalau yang lain udah ada kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan, sosial segala macam, kita tidak perlu menyentuh dan mengganggu kegiatan yang sudah ada. Kita lakukan kegiatan yang lebih berfokus pada pengaman masyarakat. Saya kira itu aja, dan Mas Didi, terima kasih bisa sharing malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Sama-sama. Ya. Oke, Mas Didi, silakan lanjut. Ya, nama saya Didi Purwanto. Baru kira-kira 3 hari kan lalu ya kenal Pak Rahmat ya. Ya. Kenal dari kakak ipar saya Peter, dimasukin di grup IAA. Kebetulan kakak ipar saya bilang kalau banyak orang yang mau belajar Amazon, jual di Amazon. Waktu mulai aku pernah jual di Amazon mulai tahun 2010 dulu. Dengar sama orang katanya Amazon lumayan bikin uang. Terus mulai dari sana belajar sendiri, pertama dari YouTube, belajar dari YouTube sendiri. Terus pernah ikut kayak crash course ya. Terus mulai belajar, ternyata ya lumayan gampang lah. Maksudnya pertama kali dulu bikinnya nggak tahu apa-apa ya pertama ya. Jadi ya pernah jatuh juga sih, namanya orang bisnis. Lama-lama pengalaman. Terus akhirnya tahun 2014 adik mau masuk Amazon juga, terus aku training. Terus kita sepakat kalau merger sama adikku, jadi aku nggak lanjutin account aku bantu adikku jualan di Amazon. Jadi aku bagian preppingnya, adikku yang bagian sellingnya. Akhirnya sekitar 2 tahun kita berhasil menembus rekor 1 million lebih, 1 million US dollar. Terus tahun ketiga, akhirnya kita berhasil lebih dari 4 million 1 tahun. Ya. Terus akhirnya kita pertama sih waktu itu sekitar 2015 aku kerjanya di rumah, kan masih skala kecil ya. Kerja di rumah, aku pakai ruangan living room aku pakai ruangan living room aku untuk ngerjain prosesnya. Terus tahun depan kemudiannya tambah besar, kita akhirnya sewa semua warehouse sekitar 1.750 square feet di Springfield selama 1 tahun. Terus tahun depannya lebih meningkat lagi. Akhirnya kita pindah ke 4.000 square feet di Lorton, Virginia. Terus akhirnya 1,5 tahun di Lorton. Akhirnya aku bilang sama adikku kalau aku mau pursue cari klien sendiri. Jadi mau cari klien untuk melayani orang-orang yang jualan di Amazon sebagai FBA, bukan FBM, FBA. Jadi FBA itu fulfillment by Amazon. Jadi aku tinggalin adik aku, dia bilang is okay. Berhubung kita masih kontrakkan 3 tahun di Lorton, jadi adikku nggak bisa pindah. Jadi kita berbagi 2 sampai sekarang. Ntar tahun depan kita habis kontrak, rencananya kita mau pisah sendiri-sendiri. Gitu. Itu sebagian besarnya cerita aku kerja di Amazon. Kayak gitu. Nah, kalau gitu Mas Didi, mungkin Mas Didi bisa cerita, tadi udah cerita tentang perjalanannya bagaimana di Amazon dan sebagainya. Mas Didi mungkin bisa menceritakan bagi para pemula yang belum tahu bagaimana sih bisnis di Amazon itu. Kita masuk sedikit ke dalam ya. Gimana? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu, tapi nanti
yang paling menarik adalah ketika Mas Didi akan menjelaskan apa itu KIPA, bagaimana membaca diagram chart punya Amazon kemudian masuk ke dalam lagi. Silakan Mas, dari situ dulu Mas. Iya, jadi begini, Amazon ini salah satu platform yang sekarang bisa dikatakan di dunia ya, salah satu platform yang sangat amat maju. Bahkan semua toko sekarang kalau di US sendiri banyak toko yang tutup gara-gara Amazon. Jadi memang trafiknya memang gila dia, memang betul-betul gila. Misalnya nih, buat perbandingan ya, kalau kita jual di eBay gitu ya, atau misalnya kita punya website sendiri misalnya, kita jual barang bisa sampai nggak bisa cepet instan gitu. Misalnya kita jual barang A gitu ya, terjualnya mungkin sampai berapa, kira-kira seminggu 2 minggu gitu ya. Tapi kalau di Amazon ini kita bisa ibaratnya bisa depend on the product itself. Jadi memang masuk ke situ bisa cuman dalam hitungan detik bisa terjual udah. Itu kehebatannya Amazon. Gitu. Jadi kalau kita bandingin sama eBay memang jauh lebih cepat Amazon daripada eBay, sangat amat jauh gitu. Terus saya coba ya berusaha ke dalam lagi nih. Coba saya liatin cara bekerjanya di Amazon ya. Seperti yang saya katakan sama Pak Rahmat beberapa hari yang lalu, jual di Amazon ini kayak mainan gitu. Maksudnya kayak mainan itu gimana ya? Tinggal cuman misalnya nih beli barang di Target misalnya lagi on sale gitu ya. Beli barang Target on sale, terus kita scan pakai Amazon App. Kalau di Amazon harganya lebih tinggi, udah kita cuman beli aja dari Target terus kita kirim ke Amazon gitu. Misalnya dari Walmart harganya murah, di Amazon mahal, selama bisa bikin profit ya tinggal aja kita kirim di Amazon kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak gimana, kayak mainan gitu, bukan it's not sustainable business. Tapi ya selama orang bikin uang ya nggak masalah ya. Kalau misalnya nggak kayak kita punya brand name sendiri gitu loh. Jadi cuman serabutan kayak gitu. Seakan-akan kayak mainan, jadi beli kiri masuk ke Amazon, beli kanan masuk ke Amazon. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus saya coba mau present Bisa. kok nggak keluar lagi nih Pak Oscar ya. Buka window baru aja lalu di share window yang ada. Kalau ini mau ditutup gimana ya? Sambil menunggu Mas Didi nanti menjelaskan, nanti mungkin Mas Didi juga bisa sekalian sambil menjelaskan waktu dulu bisnisnya di waktu masih di Amazon, bisnisnya yang dijual apa aja, apakah seperti yang tadi diceritakan atau punya private labelnya. Nanti diceritakan sambil masuk ke situ. Barusan udah tuh bisa tadi. Oh ya? Barusan bisa tadi. Hilang. Tadi siang kita jam 3 jam 2 kita training tadi sama Mas Oscar. Bentar ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Butet, kapan ada pertanyaan? Nanti ada setelah dia menjelaskan semuanya ada Q&A. Sementara saya sedang poin-poin yang akan dijelaskan saya menfeeding Mas Didi. Bisa present now-nya, Mas Didi? Present now-nya, kalau nggak present entire screen aja. Nah ya. Ya. Nah udah. Udah ya? Ya udah. Ya. Bisa lihat screen-nya ya? Dah. Bisa. Oke. Jadi kayak jual Amazon itu yang paling penting
itu kita harus bisa baca grafik. Jadi kalau misalnya di eBay ya, kalau di eBay itu kan ada di screen-nya kan ada kalau sudah barang ini sudah terjual berapa biji kan gitu kan. Tapi kalau di Amazon itu yang paling penting itu kita harus tahu yang namanya buy box. Buy box itu ada gambarnya, ada price point-nya, terus ada yang jual company yang jualnya siapa di sini. Ini namanya buy box. Ini sangat amat penting, semua orang yang jual di Amazon harus tahu buy box. Nah, terus kalau misalnya kita sebagai customer, misalnya nih kita mau beli makanan ini ya, kita kan sebagai customer kan nggak tahu apa-apa kan. Kita kalau ke Amazon mau beli ini, ya udah langsung aja add to cart, terus kita bayar kan. Tapi kalau orang yang tahu Amazon, sebetulnya dia pasti kliknya di sini. Jadi makanan ini tuh nggak cuman satu orang yang jual. Ada 14 orang yang jualan. Taunya dari mana? Dari sini. Kalau kita klik di sini, itu ya ini ada semua yang jual di sini dengan berbagai macam harga, mulai dari 21.45 sampai yang termahal, sampai halaman 2 kayak begini. Dan ini kebanyakan customer nggak tahu masalah ini. Yang tahu cuma seller Amazon doang. Itu. Terus yang kedua, yang paling penting itu sukses apa enggaknya jualan di Amazon tuh sebagai seller itu harus tahu cara bacanya graphic chart. Ini namanya KIPA. Namanya KIPA. Jadi dari sini kita bisa belajar produk ini itu pasarannya berapa gitu. Terus ada fluctuate harga nggak? Jadi kayak lihat saham. Masalah jual di Amazon itu kayak stock market, setiap detik itu berubah harganya. Jadi kita harus tahu sebelum beli, kita harus tahu barang ini itu historinya gimana. Misalnya nih kita harus belajar kan dari sini. Kita lihat, oh pernah terjual harga $17 kan. Terus pernah turun 16.50. Terus tahu-tahu pernah naik jadi 23.94. Terus pernah $22. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya beli barang ini, misalnya kita beli barang $8 gitu misalnya ya. $8. Terus marketnya sekarang terjual $23. Kalau kita masukin $8 di sini, berarti kita bisa bikin profit $7 untuk barang ini. Kayak gitu. Tapi kita harus juga berpikiran juga bahwa harga $23 ini nggak pasti tetap $23, bisa turun. Nah, kita harus tahu juga dulu historinya itu turun berapa. Pernah turun 17.43. Jadi kalau misalnya kita juga harus siap kalau misalnya barang ini turun $17, jadi kita masukin di sini. Kita masukin di sini 17.43. Kita beli $8. Kita cuma profit $1.89. Gitu. Makanya kita sebagai Amazon seller untuk membaca KIPA chart ini sangat amat krusial. Harus bisa. Kebanyakan seller-seller di Amazon itu kebanyakannya fail. Mereka kadang sampai bangkrut, rugi banyak gara-gara mereka nggak baca KIPA. Cuman asal beli aja, terus harganya turun. Misalnya nih, harganya turunnya sampai $14 misalnya ya. Apa $12 misalnya. Kalau harganya turun sampai $12, kayak gini bisa 12, kita beli $8, kita minus $1.89. Itu bahayanya kalau apalagi bagi pemula-pemula. Mereka lihatnya cuman langsung harga tinggi, $23. Wah, bikin uang banyak aku ini. Oke, aku beli satu palet. Dibeli satu palet, 2 minggu pertama bikin uang. Setelah itu besok paginya harganya turun $12. Ya udah, berarti minus berapa banyak uang dia. Kayak gitu. Jadi sangat amat krusial bagi penjual Amazon harus tahu cara bacanya KIPA ini juga.
untuk mengetahui marketnya yang ada sekarang berapa jumlah harganya kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak stock market juga kayak gitu. Oke, Mas Didi. Kalau misalnya kita mau beli barang kemudian dijual, tadi Mas sudah cerita. Tapi Mas yang pernah lakukan realnya pada waktu bisnis itu, bagaimana Mas belinya, kemudian bagaimana menjualnya, apakah belinya juga di sembarang tempat yang kayak tadi di Target, atau Mas punya strategi yang lain? Bisa nggak? Kita jual di Amazon itu ada empat jenis. Yang pertama kita sebut RA, itu retail arbitrage. Retail arbitrage itu maksudnya kalau kita beli barang itu dari lokal, dari door to door, misalnya dari Target, dari Walmart, dari BJ's, dari Costco, dari dari mall-mall, misalnya dari outlet, itu namanya RA, dari retail arbitrage. Terus kita bisa beli lagi dari OA, itu namanya online arbitrage. Jadi kita manfaatin toko-toko yang ada di online, misalnya kayak disney.com, kayak target.com, nordstrom.com, kayak gitu. Yang ketiga, kita bisa beli dari wholesale. Wholesale itu berarti kita beli dalam jumlah besar. Kayak misalnya kayak wholesale misalnya kayak makanan animal food kayak Ziegler. Kayak misalnya kayak King Palm, kayak gitu-gitu. Itu yang skala besar, volume besar, kayak wholesale. Yang keempat, itu kita sebut private label. Jadi private label itu kita bikin nama sendiri, kayak brand name sendiri, terus kita belinya dari Cina, atau dari India, atau dari Korea, atau mungkin dari Indonesia juga bisa. Kita beli dari situ, kita kasih brand name sendiri, terus kita jual lewat Amazon. Nah, private label ini yang bisnis model yang paling bagus. Masalahnya kita bisa ngembangin brand name kita sendiri tanpa kita berebut sama orang lain. Kayak gitu. Oke, saya ingin menggarisbawahi tentang wholesale sama dengan private label tadi. Ini mungkin dikaitkan dengan entah beli dari Cina, tapi yang saya mau fokuskan kalau misalnya beli dari Indonesia, karena di situ sekarang ini di dalam partner teman kita yang ada di situ ada Pak Nur Samsu, ada perwakilan dari Aspenku, dan juga ada perwakilan dari teman saya yang dari Indonesia yang dari KRN Co-op, Dr. Putra ada di situ tapi. Nah, mungkin kalau satu saat beli dari Indonesia itu bisa lewat marketplace yang seperti, atau mungkin marketplace yang lain seperti yang di tempat di Indonesia. Nah, maksud saya, Mas Didi pernah pengalaman nggak beli dari Indonesia, terus bagaimana membawa ke sini, kemudian bagaimana mengemas private label Mas sama adiknya Mas Agus? Silakan, Mas. Kalau dari Indonesia selama ini belum. Tapi kalau dari Cina, khususnya dari Alibaba, kita sering, kalau dari Alibaba sering. Kita dulu pernah bikin private label sendiri, kayak misalnya nih, aku dulu bikin dehydrator sheet, itu kayak kertas paper yang buat baking itu loh. Kayak itu aku pernah. Terus aku juga pernah jual dari Cina juga DVD bag organizer. Jadi untuk organize DVD. Juga pernah jual CD organizer dari Cina juga pernah. Tapi dari Indonesia belum pernah coba. Belum pernah ya? Belum pernah coba. Masalahnya dengar-dengarnya kalau di Indonesia itu aku kepingin sih, maksudnya kayak aku dulu pernah punya rencana mau beli kayak batik kita gitu. Ternyata kalau dari Indonesia ongkos kirimnya mahal. Ya, ini nanti ada jalan keluar ya Pak Nur Samsu, mungkin nanti bisa jawab ya Pak Nur Samsu. Oke, mungkin kalau sebelum lewat, mungkin Pak Nur Samsu bisa ada sesuatu yang mau disampaikan di sini dari Nudira, karena beliau nanti bisa ada kaitannya dengan yang Mas cerita tadi. Enggak Pak Nur Samsu? Mas Oscar bisa diambil Pak Nur Samsu. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Rahmat. Ya, saya Nur Samsu.
tinggal di Bogor ini harus selesai sholat subuh kalau di sini. Jadi memang itu kendala utama Pak Didik ya, ongkos kirim. Jadi sebetulnya di sini kan teman-teman milenial di sini luar biasa keinginannya untuk berbisnis ya, dan melihat peluang bisa berjualan di Amazon itu luar biasa. Sebagaimana juga perkembangan bisnis online di lokal, di dalam negeri, di Indonesia kan juga luar biasa. Kendala utama memang itu di ongkos kirim ya, kalau mereka berkirim sendiri-sendiri dalam jumlah yang kecil. Nah, karena itu kita sedang coba inisiasi namanya ekspor agregator. Jadi kita kirim secara bersama-sama, yang mau jualan di Amazon gitu, kirimnya bareng-bareng. Tapi memang kami butuh partner di US ya, supaya barang itu ke satu destinasi dulu di US, baru dari US ke US, dari US ke gudang-gudang Amazon. Nah, itu dikirim dengan logistik lokal gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan ini bisa diefisiensikan ongkos kirim yang menjadi kendala saat ini. Kira-kira apa yang kami inisiasi ini. Ada tanggapan Mas Didi? Ya, bagus sekali sih kalau misalnya kita bisa berkoordinasi ya, bagaimana caranya supaya ongkos kirimnya tidak memakan profitnya lah, ibaratnya gitu. Aku nggak salah bulan lalu dapat informasi dari teman aku yang kebetulan kakaknya manajernya itu obat yang namanya kutus-kutus ya. Pernah dengar? Obat ya, sangat katanya terkenal sekali di Indonesia. Apa namanya Pak Didi? Kutus-kutus. Kutus. Oh. Belum tahu ya. Itu kayak obat biar menghilangin rasa sakit. Sejenis minyak ya? Iya, kayak minyak ya. Iya. Kayak obat gosok. Ya. Ya, itu pasarannya sampai masuk di Eropa. Oh, okay. Itu kalau nggak salah, bentar aku coba masuk lagi di Amazon ya. Screen-nya masih on. Mas Didi, screen-nya masih on, jadi bisa pakai yang itu aja. Oke, ini kelihatan ya? Ya. Kalau nggak salah, aku pernah lihat di Amazon, mereka sudah masuk di Amazon. Habis ini nanti Mbak Butet siap-siap ya kalau mau tanya ya. Ini produk Indonesia, Pak Nur. Oke. Ini Indonesia punya. Oh, Kutus-kutus. Ini sampai aku waktu itu aku pernah track sampai di Eropa. Ini terkenal, lumayan terkenal di Eropa juga. Kutus-kutus ini. Oke. Sama orang sini dijual 210. Gila ini. Oke. Menarik ya. Oke, kalau lagi Pak Nur Samsu ini kok bergaung ya? Buka 2 atau 1 di situ? Buka 2. 1 ya? Ada gaungnya. Gimana Mas Oscar tuh? Ya, jadi kayak gitu ya, Pak. Kalau Pak Nur Samsu bisa ketik aja. Agak ada ekonya. Oh. Ada Mbak Mautia Halida ya. Selamat datang Mbak Mautia. Pak Nur Samsu masih bisa kedengaran Pak? Oke, mungkin sambil nunggu nanti mungkin Pak Nur Samsu mungkin akan ketik.
atau FDA maksudnya ya. Oke. Ya, untuk obat-obatan itu memang nanti ada hubungannya dengan FDA itu, Pak Samsul, betul itu, kalau untuk masuk. Jadi nanti mesti ada yang proses. Mas Arief, Indonesia itu ahli FDA itu bagus sekali kalau misalnya untuk bisa membantu. Nah, oke. Mungkin Mbak Butet mau nanya, silahkan. Iya, terima kasih. Suaranya jelas nggak? Soalnya saya ada di parking. Jelas. Oke. Saya mau tanya tentang perbedaan antara memakai jasa Mas Didik untuk yang FBA dengan kita masuk sendiri ke FBA di Amazon. Jadi kan itu untuk Grab ya. Apakah itu termasuk untuk menyediakan barcode juga? Oke, silakan Mas. Iya, Ibu Butet ya. Yang sudah lain mungkin di mute sebentar. Iya, suaranya Ya. Tolong yang lain di unmute. Atau yang bertanya bisa diketik aja di chat, nanti saya bacakan. Oke, silakan Mas Didi. Oke, mungkin Mbak Butet tadi pertanyaannya, Pak Rahmat, aku kalau ngomong kok gema balik ke aku sendiri ya? Itu jagonya Mas Oscar. Jadi pertanyaannya dari Mbak Butet tadi, apakah kalau saya berbisnis, apakah saya harus memakai jasanya FBA kayak Mas Didi, ataukah saya punya sendiri atau bisnis sendiri langsung? Enggak. Oke, silakan. Pertanyaan gitu. Kan misalnya saya sudah jadi Amazon seller. Iya. Dan saya sudah masuk ikut FBA. Ya. Nah, terus tadi saya dengar Mas Didi juga punya usaha untuk menerima customer untuk yang FBA. Nah, berarti itu saya terima bersih. Mas yang ngurusin semua, terus termasuk barcode, termasuk packaging dan macam-macam gitu. Oke. Iya, Mbak Butet gini. Jadi servis saya itu buat cuma spesial FBA doang. Jadi kalau misalnya Mbak Butet nih nggak punya waktu, nggak punya space misalnya. Terus kontak aku, ya udah, jadi Mbak Butet kirim barangnya ke warehouse aku. Begitu aku sampai di sana, terus aku kasih Mbak Butet Google Spreadsheet untuk scan the word. Terus begitu nanti produknya datang, aku tinggal cocokin sama spreadsheet-nya Mbak Butet. Aku kasih stikernya, terus aku masukin di sales sentral. Terus kalkulate berapa habisnya, udah antara UPS datang ke warehouse aku kirim. Kayak begitu. Oke, berarti udah menyiapkan barcode-nya juga kan? Ya, termasuk barcode juga, ya. Oke, great. Jadi semua, kalau gitu saya minta nomor teleponnya nanti. Ya, jadi semua Mbak Butet, jadi mulai dari, jadi kayak hands free gitu Mbak Butet, begitu barang datang, pokoknya shipping box FNCU label, sama kalau misalnya butuh polybag atau stiker yang lain kayak suffocation warning atau do not separate warning, semuanya gratis Mbak Butet. Oke. Ya, semua gratis. Berarti saya udah nggak usah masukin FBA seller lagi atau gimana? Berarti saya sign out. Ya, kalau Mbak Butet kasih ke servisnya ke aku, udah berarti Mbak Butet cuman kerjaannya sekarang cuman cari barang doang. Oh, berarti aku serahin akunnya FBA sellerku ke Mas. Ya, ntar Mbak Butet kasih gitu. Aku kasih invitation ke email aku. Terus cuman kasih itu authority yang penting-penting aja, cuman manage inventory sama manage FBA shipment doang.
Oke, ya, ngerti Ya. sekarang. Terima Jadi, kasih, Mas. iya, jadi aku nggak perlu tahu kayak sesuatu yang privacy gitu loh. Ya. Oke. Ntar aku bisa tuntun lagi, Mbak Butet. Ya, makasih, Mas. Ya, sama-sama, Nanti Mbak japri Butet. ya. Awil, ya, sama-sama. Pak Rahmat mute ya? Pak Rahmat bisa Punya unmute Pak lagi Rahmat sekarang mute. coba. Iya, punya Pak Rahmat mute. Lagi mute. Pak Rahmat silakan. Saya mau unmute. nanya dong, Mas Didi nanya dong. Ya, silakan. Gini Mas Didi, untuk Nama awalnya itu dulu, nama. Oh, sorry, nama saya Ronan Mas Didi, saya di Maryland. Iya, hai. Tadi Mas Didi belum menjelaskan bagaimana Mas Didi itu awal menjadi seller dari segala menerima barang. Tadinya kan awalnya dari rumah ya. Iya, iya. Bagaimana sekarang kalau udah ada fulfillment center kan semuanya dikerjain sama Mas Didi. Tapi kalau kita mengawalinya itu bagaimana kita menjualnya? Kita beli barang, oke, kita udah punya barang, taruh di rumah, terus taruh di Amazon, begitu kita eko lagi nih, Mas Rahmat. Nah, thank you Mas Rahmat. Kita packingnya gimana? Kita ngirimnya gimana? Apakah kita yang ke kantor pos atau ke UPS dan segala macam itu gimana sistemnya? Ya. Terima kasih Mas Didi. Ya. Maaf, siapa namanya tadi? Lupa. Sorry. Ronan. Ya, hai Pak Ronan. Ya, baik. Ya. Ya. Itu jadi gini Pak Ronan. Jual di Amazon itu ada dua. Pak Ronan mau jadi FBA atau mau jadi FBM. Kalau mau jadi FBA kayak Mbak Butet tadi itu maksudnya fulfillment by Amazon. Jadi kalau fulfillment by Amazon itu Pak Ronan beli barang, ya kan? Terus setelah beli barang dimasukin di sistemnya di seller central di Amazon, sistemnya Amazon. Terus habis itu ntar sistemnya bilang sama Pak Ronan, ini barang ini harus dikirim ke beberapa warehouse, ya kan? Ya. Tapi bayar shipping fee-nya itu ke Amazon warehouse itu murah Pak Ronan, karena Amazon ini joint partner sama UPS. Itu sangat amat murah. Misalnya nih, kalau Pak Ronan ke UPS sendiri nih ya, mau kirim California nih misalnya, 50 pound misalnya nih. Ya. Itu bisa bayar sampai $200,000 kan ya. Ya. Tapi kalau Pak Ronan kirim ke Amazon warehouse pakai Amazon Carrier kayak UPS itu 50 pound itu paling cuma di-charge sekitar ya $10 mungkin less. Ya. Kayak gitu. Itu kalau yang FBA Pak Ronan. Jadi Pak Ronan prepping sendiri di rumah misalnya. Kalau nggak mau pakai prepping service, ya apalagi yang pertama kan nggak banyak ya barangnya ya. Jadi prepping sendiri di rumah, masukin di Amazon software, sangat amat gampang. Ntar kalau mau, aku bisa tuntun Pak Ronan. Masukin di situ, terus di calculation di situ, langsung bayar di situ Pak Ronan. Jadi nanti uangnya itu, fee-nya itu diambil dari penganan. Gitu. Itu yang FBA. Terus kalau yang FBM itu ribetnya kayak kalau FBM itu Pak Ronan itu sama seperti kayak eBay. Jadi kalau barangnya barangnya Pak Ronan laku, Pak Ronan sendiri yang harus pergi ke kantor pos. Gitu. Misalnya nih Pak Ronan jual kayak misalnya jual misalnya roti permen coklat nih. Ya. Sekarang corona kan lagi rame nih ya, makanan ya. Itu misalnya satu hari bisa jual 100 biji nih misalnya nih, 100 biji. Ya. Jadi Pak Ronan juga harus masukin di kotak gitu, di kotak sendiri, dikemas sendiri, 100 biji, masukin di mobil, Pak Ronan harus ke kantor pos, kayak gitu. Nah itu kantor pos berarti shipping cost-nya kita sendiri ya? Ya, shipping cost-nya Pak Ronan itu nanti di Amazon Software juga ada juga, jadi tinggal bisa beli di situ. Jadi nggak perlu kita ke kantor pos, beli di kantor pos nggak perlu. Jadi kita bisa beli dari software-nya di Amazon situ, gitu. Oh, berarti beli Amazon terus shipping label-nya pun di-generate sendiri? Ya, nanti ada button-nya di situ. Ya, kayak gitu. Oh, itu jadi apa tadi? FBM? FBM, ya itu Fulfillment by Merchant. Fulfillment by Merchant. FBA, Fulfillment by Amazon. Fulfillment by Amazon, ya. Maaf, kalau yang FBA itu berarti kalau kita belanja barang, berarti barangnya langsung kirim ke FBA, nggak ke kita dulu sebagai seller? Nggak, harus gimana pun Pak Ronan harus dikirim ke Pak Ronan dulu. Oh gitu, oke. Ya,
Tapi Pak Ronan juga bisa, zaman sekarang, kalau Pak Ronan misalnya beli wholesale nih ya, biasanya wholesale, sebagian distributor atau supplier Pak Ronan atau manufacturer, zaman sekarang, mereka juga kepingin cari uang. Jadi mereka kadang menawarin jasanya untuk memproses orang-orang yang dari FBA, kayak gitu. Maksudnya memproses apanya? Memproses ini, listingnya, sebelum dikirim ke Amazon Warehouse. Jadi mereka yang taruh di Amazon website. Saya boleh komen untuk membantu Mas Ronan. Ya, silakan. Ya, Silakan. Ya. Jadi Mas Ronan, untuk Amazon itu adalah barang yang dikirim ke Amazon kalau FBA itu harus siap untuk diproses secara online. Nah, itulah tanggung jawab merchant-nya. Tanggung jawab saya, tanggung jawab Mas Didi itu adalah mengubah barang itu menjadi siap untuk diolah secara online di Amazon. Jadi seperti contohnya adalah dengan kasih barcode, kasih packaging yang sesuai dengan standar Amerika. Jadi kayak misalnya saya kan jualannya baju ya. Nah, baju itu kan plastik kalau dari Indonesia. Saya juga ngambilnya juga dari Indonesia. Plastiknya itu kan cuma plastik biasa. Itu kalau sampai kita kalau dari Indonesia langsung kirim ke Amazon, mereka akan tolak karena itu tidak sesuai dengan standar mereka. Dan kalau nggak ada labelnya sama sekali juga mereka juga bingung, ini apa ini nggak ada labelnya. Ya udah dikirim balik ke merchantnya gitu loh. Ngerti ya konsepnya. Jadi harus dirubah dulu untuk siap diolah secara online di Amazon. Yaitu ya macam-macam itu tadi, berupa barcode-nya juga macam-macam bentuknya dan harus standar mereka sendiri. Kalau bukan standar mereka sendiri dikembalikan lagi, ditolak lagi gitu loh. Nah, dan itu untuk semua packaging ada guidance-nya di Amazon tadi. Ya, semua ada guideline-nya. Mungkin yang kayak gitu-gitu detail ke pakai private aja ya. Shopee aja ya. Oke, siap. Yang lain Ini Mas Ahmad nggak bisa hidup mikro. Terima kasih Pak Didi. Sama-sama Pak Ronan. Sambil Pak Rahmat betulin, saya silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Saya tanya nih. Saya mau tanya dong. Ya, silakan. Saya Austin, saya di New York sekarang, di Amherst, New York State. Jadi sekarang ini saya Amazon itu baru belajar, tapi saya udah jual kayak buku-buku bekas gitu di Amazon kan. FBM aja, jadi saya yang beli buku-bukunya. Nah, sorry saya juga agak telat, tadi saya nggak sempat dengar Mas Didi ini lebih fokus ke wholesale atau retail arbitrage ya? Saya lebih fokus ke wholesale, Mbak Austin ya? Iya, Austin. Ya, tapi saya juga nggak menutup kemungkinan juga bisa pengelola RE juga kok. Oh, oke. Nah, kalau misalnya yang saya mau tanyakan itu, saya kan belum pernah coba sama sekali kayak retail arbitrage atau wholesale. Nah, kalau retail arbitrage yang saya udah nonton-nonton di YouTube itu kebanyakan orang bikin listingnya itu kan kayak nebeng listing orang lain ya. Nah, maksud saya kalau misalnya saya ke Walmart gitu, terus ada dapat barang-barang yang lagi diskonnya murah, ini yang saya nonton di YouTube ya. Terus jadi saya beli beberapa, nanti kemudian saya jual lagi ke Amazon dengan profit gitu, dengan harga yang ikut harga pasaran di Amazon yang lebih tinggi gitu. Nah, itu apakah memang saya harus nebeng listing orang lain atau saya harus pasang listing sendiri atau kayak gimana? Maksudnya apa harus nebeng listing orang lain itu atau harus bikin listing sendiri? Itu sih pertanyaan saya. Ya. Silakan. Pak, ini keluar suaranya dari Mbak Austin, tolong di-mute sebentar bisa nggak? Oh iya. Thank you. Pak Bonan bisa di-mute sebentar Pak Bonan? Ya, bentar. Thank you. Ya, Mbak Austin, kalau yang aku coba tadi mana ya? Presentasinya masih on. Ya, Mbak Austin,
kalau jual di Amazon itu gimana-gimana itu semua usahakan jual barang yang sudah ada di Amazon. Jadi kalau misalnya Mbak Austin pergi ke Walmart, ke Target, usahakan waktu di-scan di Amazon app-nya itu keluar di Amazon app-nya, atau mau pakai terserah app yang lain ya. Kalau aku pakai Amazon app. Pokoknya waktu di-scan itu usahakan keluar di Amazon app. Kalau misalnya nggak keluar, kalau bisa jangan dibeli. Kebanyakannya orang-orang pemula yang baru, mereka gagal karena mereka berusaha untuk menjual barang yang di Amazon belum dijual. Masalahnya apa? Masalahnya kalau barang itu baru, belum ada di Amazon, terus Mbak Austin bikin listing sendiri, itu nggak bakal kejual secepat listing yang sudah eksis. Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya barang baru itu kita harus mempromosikan dulu di Amazon, dan itu pun nggak murah, mahal untuk kita main, namanya PPC, pay per click. Jadi kita bisa di Amazon itu ada untuk mempromosikan barang kita di Amazon, gimana caranya supaya customer itu bisa lihat barang kita di halaman pertama, kayak gitu. Kalau masalah nebeng listing itu, Mbak Austin, semua orang yang jual di Amazon itu semua nebeng listing. Masalahnya apa? Masalahnya ya balik itu tadi, selama listingnya ada di Amazon, itu yang terbaik. Jadi mau nggak mau kita harus nebeng listingnya orang lain, kayak gitu. Kalau kita nebeng listing orang lain, apa masih perlu PPC atau udah nggak perlu sama sekali? Pertanyaan bagus. Itu Mbak Austin ya, kalau misalnya banyak seller ya, meskipun listingnya sudah ada di Amazon, mereka kalau waktu buy box itu kan di-rotate kan. Nggak tahu Mbak Austin tahu nggak? Buy box itu kan di-rotate setiap 2-3 menit sekali. Ya, bagus. Nah, untuk kalau Mbak Austin ya, misalnya barangnya ini rankingnya nggak terlalu bagus nih misalnya taruh di halaman 2 atau 3 ya. Kalau Mbak Austin kasih PPC di produk itu, ntar kalau Mbak Austin waktu dapat buy box-nya, berhubung Mbak Austin bayar PPC, langsung bisa dinaikin ke halaman pertama instead of halaman ketiga. Jadi tetap gimana-gimana PPC itu sangat amat membantu, gitu. Terus satu lagi Mas Didi, boleh nggak tanya? Ya. Jadi gimana sih caranya kita misalnya ngitungin profit gitu, menentukan profit di Amazon? Amazon ini kan banyak fee-nya ya, ada ya fee-nya ini itulah sama tax apa segala macam, belum lagi PPC. Jadi sebenarnya idealnya itu berapa persen kita harus naikin barang dari harga kita beli gitu, yang supaya tetap profit gitu loh. Ya. Mbak Austin, kalau misalnya waktu sourcing di luar ya, waktu sourcing di Walmart atau Target ya, formula paling gampang Mbak Austin, kali 30%, udah selesai. Kali 30%. Jadi 30% itu dari harga jual yang di Walmart tadi itu ya? Iya, 30% ya. Jadi misalnya gini Mbak Austin, langsung aja ya praktek ya. Misalnya harga jualnya di buy box sekarang $30 ya. $30 kan. Mbak Austin belinya $10 misalnya nih. Ya, berarti $30 itu 30%-nya berapa? $9 kan ya? Iya. $9, buy cost-nya Mbak Austin beli barangnya $10, berarti total $19 kan? Iya. $19 dikurangi 30 berarti Mbak Austin bikin profit $11. Udah langsung gitu aja, 30%. 30% ya? Ya, 30%. Idealnya ya? Ya, idealnya 30%. Nggak paling kelebihan dikit paling. Ini untuk retail arbitrage kan ya, tapi kalau misalnya wholesale gitu lain lagi hitungannya lah, karena profitnya pasti bisa lebih gede kan? Ya, kalau makanya Mbak Austin, kalau paling cepat itu diantem aja 30% gitu. Oke. Kebanyakannya lebih kok, ntar itu. Oke. Makasih Mas Didi. Sama-sama Mbak Austin. Oke, yang lain? Apa lagi? Mungkin dari Indonesia, Mas Dr. Saputra mau bertanya? Sorry, nanya quick aja tadi yang pembahasan sama... Yang lain dulu, gantian. Quick aja tadi mengenai Amazon Scan, Mas Didi scan-nya pakai Amazon Apps sebagai seller atau sebagai pembeli? Amazon Seller, Pak Bonan, yang ada logonya A itu.
Oh gitu, oke, thank you. Sama-sama. Oke, dari Jakarta ada Pak Saputra. Oke, yang lain sambil nunggu. Silakan yang lain. Itu ada pertanyaan tuh dari Dr. Ming, harganya 30% lebih murah atau 30% dari harga jual? Oh iya, dia ada. Iya, maksudnya 30% yang ditanyakan Mbak Austin tadi itu 30% untuk fee-nya. Untuk Amazon fee ya. Amazon fee. Oh, jadi misalnya harga barang $10, kita harus siapin 30% untuk semua fee Amazon gitu. Betul, Oke. betul. Kalau itu di luar shipping ya? Di luar shipping ya. Shippingnya tapi nggak mahal kok Pak Oscar. Shippingnya paling sekitar 50 sen, 30 sen. Oke. Boleh tanya nggak? Silakan. Dari siapa namanya? Ini Dwitra. Oke Mbak Drita, silakan. Iya, mau tanya ini kalau kira-kira Mas Didi servisnya di fulfillment ya, warehouse. Kira-kira mungkin bisa dikasih gambaran sedikit kalau misalnya kita mau kerjasama sebagai Amazon seller dengan Mas Didi, kira-kira apa saja servis yang bisa diberikan oleh Mas Didi lengkapnya gitu, itu aja. Ya, salam kenal Mbak Dwitra. Ya, untuk sementara Mbak Dwitra, aku cuman kasih servis di FBA, cuman di FBA doang untuk sementara, di fulfillment by Amazon. Jadi mungkin maksudnya Mas Didi, instead of kita ngirim ke warehouse-nya Amazon, kita ngirim ke warehouse-nya Mas Didi, lalu Mas Didi yang ngirim yang proses segala macam gitu kan? Ya, okay. Ya. Nambah sedikit. Jadi kalau begitu misalnya kita bisa cari barangnya dari luar, terus kirim ke Mas Didi, tapi nanti yang taking care customer segala macam masih tetap Amazon sellernya ya. Mas Didi hanya berfungsi untuk shipping, menerima barang, kemudian shipping ke list customer yang kita berikan gitu. Mbak Dwitra, kalau FBA itu, jadi misalnya nih, Mbak Dwitra kirim barang ke aku proses menurut whatever Mbak Dwitra kepingin yang gimana, misalnya pack of 2, pack of 3 atau gimana, terus aku udah proses, aku listing di Amazon seller centralnya Amazon, terus aku bikin shipping labelnya semua, ntar UPS datang, di pick up sama UPS dikirim ke Amazon warehouse. Masalah customer service-nya, kalau FBA itu customer service-nya Amazon yang turun tangan kalau ada masalah gitu. Jadi masih bisa, sorry. Lanjut Mbak Butet. Ya, Butet. Ya, sorry. Mungkin saya bisa bantu tanya secara detail ya untuk membantu pertanyaan Mbak Dwitra. Saya mau tanya ke Mas Didi ya. Satu, kalau misalnya barang saya nggak ada barcode-nya, Mas Didi yang nyarikan nomor barcode kan? Itu Mbak Butet, masalah barcode itu kalau mau carikan barcode berarti Mbak Butet mau bikin private label? Iya. Oke. Kalau Mbak Butet, kalau masalah private label, Mbak Butet sendiri yang harus bikin listingnya dulu. Jadi kalau waktu bikin listing kan ditanya sama Amazon kan ya, UPC code-nya apa, terus deskripsinya gimana, fotonya, picture segala. Ya, berarti memang harus sudah di-approve dulu sama Amazon, baru saya kirim ke tempatnya Mas Didi. Ya, kecuali Mbak Butet, kecuali kalau misalnya barangnya Mbak Butet sudah ada dijual di Amazon loh ya, lain ceritanya. Enggak, belum ada di Amazon. Sama sekali ya, sama sekali belum ada. Nggak ada saingannya, nggak ada. Oke, misalnya nih. Jadi benar-benar baru dan harus nyari nomor barcode dulu. Ya, Mbak Butet lebih baik gini. Kalau misalnya betul-betul barang baru, ini berarti termasuk private label. Kalau misalnya barang baru, lebih baik Mbak Butet sedia description-nya, foto produk picture-nya. Ntar Mbak Butet open case di seller central, minta yang namanya GTIN code. Gitu. Ntar kalau sudah di-approve, Mbak Butet enaknya apa GTIN itu nggak perlu UPC code. Oh gitu. Ya, namanya GTIN. Oh gitu. Ya. I see. Soalnya aku kan tadi juga mencoba untuk bantu Mbak Dwitra
Fitra untuk nanggepin jawaban pertanyaannya kan. Jadi saya kasih contoh saya gitu. Jadi saya punya barang dari Indonesia itu sama sekali belum diapa-apain. Oke. Sedangkan kalau di Amazon kan mereka perlu banyak sekali standar untuk masuk ke Amazon. Ya. Nah, servisnya itu yang disiapkan Mas Didi itu adalah service yang memang diperlukan customer untuk menyiapkan standar-standar itu supaya lolos di Amazon gitu. Iya, iya. Untuk private label Mbak Butet, aku nggak terima service, maksudnya apa? Kalau mau bantu caranya misalnya Mbak Butet kayak gimana ya aku bisa lah. Cuman pada dasarnya aku nggak terima service bikin private label gitu. Oh gitu, I Ya. see. Ya. Oke. Oke, Mas Didi, ini ada pertanyaan ini dari Mas siapa tadi ini? Mas Emil. Mas Emil. Jadi pertanyaannya itu kalau harga itu diubah-ubah, ada masalah nggak ya? Asal harganya itu tidak di bawah harga beli gitu. Kira-kira gimana? Iya, untuk Mas Emil, masalah harga dirubah-rubah nggak ada masalah. Memang di Amazon 5 menit yang lalu sama 5 menit kemudian lain harganya. Nggak ada masalah. Oke. Nah, ada yang lain? Saya mau nanya. Dari siapa? Nama saya Ming Cajana. Dr. Ming, ya monggo Dr. Ming, silakan. Kan katanya yang paling menguntungkan itu sebetulnya private label ya. Tapi kalau private label berarti harus bikin listing yang baru yang sama sekali belum ada. Katanya itu beresiko sangat tinggi karena juga kan orang belum pernah search itu. Jadi gimana caranya untuk keluar gitu kan? Jadi penjelasannya gimana ya untuk itu? Makasih. Ya. Salam kenal Mbak Ming. Ya. Ya. Untuk private label, untuk biasanya pemula ya, beginner kalau mau coba jual di Amazon, saya tidak pernah menyarankan pertama kali langsung terjun ke private label, kecuali kalau memang budgetnya kuat dan kepingin langsung ke private label. Masalahnya pertama, nggak ada listingnya di Amazon pertama. Yang kedua, untuk yang tadi untuk memasarkan itu kita butuh advertising, dan advertising di sini nggak murah gitu. Dan lagi semakin populer barang yang mau dijual, kita sebut PPC ya, pay per click itu. Semakin populer barang yang mau dijual, PPC-nya juga semakin mahal gitu. Misalnya kalau mau jual, misalnya nih, yang paling gampang ya kayak misalnya gini nih, aku keluarin lagi ya. Kelihatan ya Pak Rahman ya? Kelihatan. Ya. Kalau misalnya gini, kayak paling populer nih ya, kayak jual kayak cellphone case kayak gini-gini ya. Ini PPC-nya misalnya Mbak Ming tadi misalnya nih mau bikin private label cellphone casing nih misalnya nih. So, ini kan cellphone casing kan sangat amat populer ya. Dan kalau mau terjun ke dunia ini, untuk bikin PPC-nya aja pay per click-nya bisa 1 klik bisa kena $75 $1. Kayak gitu. Pay per click ya. Jadi misalnya ada orang yang mau misalnya Mbak Ming kasih promosi nih ya. Di Amazon nih ya. Di halaman pertama nih ya. Begitu ada orang yang ngeklik gitu, kayak gini diklik sekali gini. Ini udah berarti $1 kayak gitu. Ntar 2 menit lagi ada orang klik lagi $2 kayak gitu. Jadi habis advertising-nya bisa sampai ribuan, sampai puluhan ribu bahkan kayak gitu. Oh gitu ya, oke. Ya, jadi memang Mbak Ming, saya sangat amat setuju. Semua orang yang belajar dari aku itu aku saranin kalau bisa, kalau budgetnya memungkinkan,
Amazon itu jangan dibuat platform untuk jual barang yang serabutan. Serabutan itu dalam arti kata kayak RE, OE kayak gitu, kayak wholesale kayak gitu. Masalahnya nggak sustainable business gitu loh. Semua orang bisa beli dari, masa orang namanya bisnis beli dari Target dijual di Amazon, dari Walmart anak kecil juga bisa kan? Kayak gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau private label kan berarti kita kan create sesuatu brand yang kita bisa upskill gitu loh. Oke. Jadi memang betul-betul bisnis that we can proud of is depend compare with beli barang serabutan kayak gitu. Jadi ya memang saya sangat amat setuju kalau memang bisa bisa bikin create sesuatu brand yang memang kita suka, yang memang kita bisa bangga nanti pada akhirnya, terus kita masukin di Amazon platform gitu. Begitu ya, oke. Jadi misalnya ya, kalau kita pesan dari Alibaba gitu, misalnya contohnya aja kayak misalnya shoulder massager, kita harus lihat yang mana yang mirip, yang udah ada listingnya di Amazon, udahnya kita pesan yang sama gitu, udahnya baru jual di situ gitu ya. Iya, sangat amat simple Mbak Ming sebetulnya kalau private label ya, dibandingkan kalau kita mau kerja jualan di Amazon serabutan ya, kayak OE wholesale ya. Private label itu Mbak Ming penting, like I said, kita harus tahu dulu Pak mau pakai niche apa nih? Mau niche yang mana nih? Mau elektronik atau mau fashion atau mau apa nih? Setelah tahu niche yang Mbak Ming suka, yang Mbak Ming skillnya di situ, langsung ke Alibaba, udah di sana belanja kan banyak kan, belanja di sana, kasih brand name-nya apa, packaging-nya apa, udah langsung bisa langsung kirim ke Amazon warehouse Mbak Ming kalau mau. Oh gitu ya, oke, makasih. Kayaknya mulai sih nggak kayak gitu dulu. Masih benar nih, udah ilmunya, udah berbagi ilmu sangat berguna karena saya sih sama sekali buta, nggak pernah tahu untuk ini. Jadi banyak masukan, makasih banyak. Ini untuk motivasi Mbak Ming nih. Kalau lihat di screen tuh Mbak Ming, aku kasih contoh ya, Anchor ini. Lihat ya. Ini private label juga Mbak Ming. Ini private label dari kecil. Ini ceritanya lucu Mbak Ming. Kalau ntar ada waktu, ke YouTube aja ya, di Google, di YouTube di type Anchor owner gitu ya. Itu ceritanya bagus sekali. Ini private label dari rumah Mbak Ming, home based business. Sekarang jadi $1 million company. Oke. Ya. Oke, ntar dilihat. Makasih. Sama-sama. Dari yang saya tangkap berarti Mas Didi ini jasanya seperti prepping center gitu ya. Jadi nge-prep. Mas Didi kan misalnya kalau kita jual barang yang restricted, yang ungated, harus di book ungated gitu. Mas Didi menyediakan jasa untuk bantu proses itu juga nggak ungated? Terus terang Mbak Austin, aku nggak terima jasa kayak gitu. Ada ya jasa sendiri kayak misalnya funnel guru ya. Tapi aku lihat di online itu, aduh, aku kadang kasihan ya. Kasihannya mereka charge-nya mahal banget. Satu kategori bisa sampai $300 gitu. Jadi daripada aku gitu, aku cuma bantu aja. Aku bisa bantu kok. Oke, Mas Didi, makasih. Ya, ntar kalau misalnya Mbak Austin ada kategori yang perlu di-ungate, bisa teks ke aku aja. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Garden, dari Mas Pak Tani dari Garden Philadelphia. Silakan, Mas Arif. Pak Tani. Halo. Ya. Oke. Nah, kenalkan nama saya Syarif Saifullah Pak ya, dari Pak Tani Philadelphia. Yang saya ini 9 tahun kan sudah berkebun. Nah, saya udah punya brand, itu orang tuh tahu saya sebagai Pak Tani, dan permintaan untuk beli, terutama pertanian ya, hasil dari kebun saya ini kan udah jadi ikon, itu banyak sekali. Dan sampai sekarang saya itu tidak pernah menjual masalahnya, karena satu, kebun saya ini kan sementara ini kan
untuk masyarakat kan. Nah kalau saya mulai untuk menjual berarti kan saya harus mempunyai lahan lagi dan itu saya bisa saya. Nah masalahnya apakah kalau menjual hasil pertanian itu rata-rata teman-teman saya itu rata diaspora. Apakah juga bisa dijual ke masyarakat Amerika dan berapa persen kalau orang Indonesia itu apakah menguntungkan dari seluruh Amerika ini? Itu aja mungkin. Mas Didi? Iya. Kayaknya perlu bantuan ya, masalahnya nggak terlalu memfokus ke Amazon nih ya. Mungkin maksudnya Mas Syarif itu kalau misalnya dia jualan barang-barang pertanian di Amazon itu kira-kira menguntungkan apa enggak? Dan karena dan satu lagi ya mungkin nggak apakah banyaknya target dia orang Indonesia misalnya gitu. Artinya kita mungkin harus lebih jual ke yang lebih generik file community apa gimana gitu. Ya Mas Syarif ya? Iya betul, lewat Amazon itu bagaimana betul. Pak Syarif ini di Indonesia apa di Amerika? Di Philadelphia. Oh, sorry. Di Philadelphia. Oke. Pak Syarif kalau boleh tahu lebih lebih dipersempit ini produknya apa ya? Oh, saya ini apa misalnya kayak hasil sayuran. Belum pernah saya jual loh nih. Kalau mau memulai, karena kalau memulai berarti saya harus mempunyai lahan lagi gitu. Sayuran maksudnya fresh gitu apa fresh ya. apa? Ya, oke. Oke, Pak Syarif, Amazon itu nggak terima barang fresh gitu, Pak Syarif. Oh, oke. Iya, jadi mereka misalnya nih Pak Syarif, misalnya kayak contoh gampang ya, kayak kopi gitu ya. Kopi bisa, kalau kopi bisa kita. Masalahnya kopi kan bisa tahan lama ya, gitu. Tapi kalau misalnya barang vegetable yang fresh gitu nggak bisa dia. Ada policy-nya. Iya. Oke. Iya. Makasih. Sama-sama. Kalau biji tumbuhan, Mas Didi, Amazon jual nggak? Biji tumbuhan plant bisa. Biji tumbuhan bisa. Oke. Saya mau tanya nih Mas Didi, orang-orang kita kan banyak yang jualan senang bikinin cake, roti, kue-kue gitu. Amazon terima nggak? Gitu. Pak Oscar terima Pak Oscar, tapi kalau misalnya yang ada preservatifnya ya. Kayak misalnya kayak roti kering kayak rich kayak gimana ya? Kayak roti-roti ya, kering gitu loh Pak Oscar. Gitu ya. Ya, cookie juga gitu bisa. ya? Cookie kan ada. Ya, cookie ada kan ada, Ya. ada. Bisa, ya. Itu bisa ya. Jadi, Bisa. Pokoknya jangan yang roti yang cuma seminggu doang ya, gitu. jangan risoles, lontong gitu nah. Nah, ya kalau itu langsung ke rumahku Pak Oscar. Kita masuk rumah sakit dan pules. Oke, kita kasih kesempatan teman-teman yang dari Indonesia. Ada yang mau bertanya? Pak Nur Samsu mungkin ada pertanyaan lagi? Halo? Ya, tadi Pak Saputra? Halo? Oke, kalau nggak ada Mas Didi, bisa nggak Mas Didi ceritakan tadi Mas Didi katanya, Pak Nur Samsu mau bicara? Oh ya sedikit Pak. Terima kasih. Monggo. Dari Jakarta, Bogor. Ya saya di Indonesia nih Pak, di Bogor Pak. Ya, itu tadi yang melanjutkan untuk produk-produk makanan atau kosmetik yang dari Indonesia ya masuk ke US, dipasarkan di Amazon kan perlu di FDA. Ya. Nah untuk FDA itu kan yang mendaftarkan harus perusahaan di Amerika. Nah, apakah ada yang bisa membantu untuk itu? Karena teman-teman di sini sebetulnya generasi milenial ini banyak sekali produknya dan luar biasa keinginannya untuk bisa memasarkan di US. Maksudnya mungkin seperti misalnya makanan Indonesia seperti kerupuk, keripik yang kering-kering yang udah jadi gitu ya, Pak Nur Samsu? Ya bisa yang seperti itu atau juga yang seperti tadi minyak kutus-kutus itu juga semacam itu juga banyak macam-macam, ada sabun herbal umpamanya. Ya atau kayu putih atau kayak gitu-gitu produk yang tradisional misalnya. Permen ya. Indomie gitu. Ada nggak yang jual Indomie di Amazon banyak. Oh ya. Banyak di Amazon. Jadi mungkin saya bisa jawab yang Pak Nur Samsu tadi.
Jadi untuk barang-barang kayak makanan dan sebagainya tadi, itu memang ada ketentuan dari Food Drug Administration yang ada di US. Mereka harus lolos di situ. Nah, untuk menjual ke Amerika itu memang harus ada kayak service agent yang maksudnya kayak yang saya menjamin bahwa usaha ini bisa masuk ke sini. Produk itu bisa masuk ke sini. Nah, Pak Nur Samsu ini dalam course kemarin, dalam seminar kemarin memang ada beberapa yang menanyakan. Jadi memang peranannya dari FDA dan teman-teman Indonesia di sini yang akan menjadi service agent-nya produk-produk Indonesia, ini adalah satu bisnis atau kolaborasi yang bisa kita lakukan, Pak Nur Samsu. Mungkin nanti Pak Nur Samsu bisa menghubungi beberapa teman kita yang di sini untuk menjadi service agent-nya. Dan itu ada formnya, Pak. Kemarin waktu saya di training di FDA, memang itu dijelaskan harus ada. Kalau nggak ada itu nggak akan bisa masuk nanti. Nanti mungkin detail saya bisa private dengan Pak Nur Samsu cara-caranya. Gitu, mungkin kalau dari Amazon, ada nggak dari sisi Amazon, Mas Didi? Kalau masalah yang selama ini aku tahu, yang barang yang import ya, yang mau masuk ke Amerika especially, nggak pernah coba ya yang consumable ya, yang buat makanan ya. Aku rasa regulation-nya agak susah itu. Ya, memang sedikit susah. Tapi ada jalan, Pak. Ada caranya. Ya. Mungkin saya boleh ngomong ya? Tentang apa dulu? Yang ini, membantu yang dari Indonesia. Oh, ada pengalamannya. Oke, silakan. Itu tergantung dari barangnya ya. Barangnya itu apakah sudah ada banyak saingannya di sini, terus habis itu apakah juga shippingnya juga tidak terlalu mahal. Kalau saya shippingnya itu termasuk yang nitip-nitip gitu, jadi yang pakai just tip yang kayak gitu, karena masih harganya itu masih memenuhi gitu loh. Soalnya kalau shipping dari DHL langsung itu jatuhnya bisa mahal banget, dan karena masih belum partai besar ya. Kalau mungkin partai besar kalau sudah sukses mungkin itu bisa dicoba. Cuman kalau misalnya barang baru terus di Amazon belum dites, di sini juga belum dites, terus tiba-tiba kita pesennya banyak terus berhenti di gudang, nanti rugi juga. Jadi untuk kerjasama yang kayak gitu benar-benar ya harus diskusi yang lama, karena untuk menjual di Amazon itu research-nya juga harus lumayan juga kan ya Mas Didi ya, nggak asal jual gitu aja kan? Ya betul. Tapi begini, Mbak Butet, ini kalau yang Pak Nur Samsu bicara itu karena di belakangnya Pak Nur Samsu itu mungkin ada 100 eksportir, jadi nggak mungkin just tip ya. Jadi ini saya bisa memahami Pak Nur Samsu bahwa dia akan membawa gerbong banyak banget. Jadi kalau just tip nggak mungkin lah. Nah itu yang saya bilang tadi. Memang gerbongnya kalau banyak, kalau memang itu sudah dites di Amazon dan itu emang sukses, itu bagus sekali ya. Cuman kalau udah terlanjur ambil gerbong banyak, terus ternyata di Amazon mandek mandek di gudang dan marketingnya kurang bagus juga, itu juga masalah juga gitu loh. Oh iya, oke. Kalau itu teknisnya ininya ya, oke. Jadi memang itu prospeknya bagus, cuman kalau tidak jangan mengharap terlalu banyak juga gitu loh, karena memang kalau jual di Amazon tuh gampang-gampang susah, ada gampangnya ada susahnya, jadi banyak prosesnya juga gitu loh. Oke, Pak Nur Samsu ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi isunya memang kalau itunya Mbak, alhamdulillah kami kan ada tim juga yang memang sudah jadi seller di Amazon.
Oke. Ya, cuma selama ini kan juga pengirimannya omsetnya juga sudah cukup besar. Nah, ini ingin kami tularkan ke teman-teman pengusaha di Indonesia yang lain yang sebetulnya banyak produk yang bagus-bagus. Dan tadi seperti saya sampaikan, kami sedang menginisiasi namanya ekspor agregator supaya ongkos kirim bisa ditekan secara efisien. Kami kirim sekaligus kalau bisa satu kontainer, ya, tapi ada perlu satu consignee di US. Nah, barang itu sampai di US baru dikirim ke gudang-gudang Amazon dengan kurir lokal. Nah, yang kedua, di antara yang berminat ini juga teman-teman ada yang produknya makanan, ya, yang perlu FDA, karena itu juga kami adakan juga mengundang orang yang punya kapabilitas untuk mendaftarkan di FDA yang juga sudah punya pengalaman, sudah ada produknya juga yang dijual di Indonesia. Ya. Hanya saja kami perlu ada satu agent tadi, ada satu perusahaan di US yang harus mendaftarkan di FDA itu dan perusahaan di US dan di Indonesia. Nah, itu barangkali yang saya maksud. Oke, Pak Nur Samsu, saya bisa jawab bahwa saya punya teman yang memang pekerjaannya menjadi agent di FDA. Nanti saya bisa japri ke Bapak siapa orangnya dan nomor teleponnya. Mungkin ada beberapa juga nanti saya kasih tahu ke Bapak. Oke, yang lain. Terima kasih, Pak Rahmat. Sama-sama, Pak Nur Samsu. Dari teman dari Jakarta, mungkin kita masih ada waktu 5-10 menit. Pak Emil, salah seorang kawan kami akan memasukkan barang dalam jangka waktu dekat. Bentar, apa ini rupanya? Kontainer masih oke. Kontainernya masih kosong. Oke, Pak Nur Samsu, itu ada teman saya, temannya Pak Emil yang juga teman saya tuh punya sekitar 32 cubic feet ya, Mas Nur Emil, yang masih kosong. Jadi kalau Pak Nur Samsu nanti mau ikut di sana, dia namanya Betty, kalau nanti namanya Betty, itu dia punya 32 cubic feet yang dan dia juga bisa ngurus untuk FDA-nya. Itu Pak Nur Samsu. Terima kasih Mas Emil, diingatkan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Saya tanya ya, Mas Didi, kalau misalnya ada teman-teman nih mau internship di tempatnya Mas Didi, lihat-lihat gitu gimana prosesnya segala macam, bisa nggak misalnya? Atau kita adain field trip ke gudangnya Mas Didi, lihat nih sebenarnya gimana sih ngeran Amazon bisnis kayak gitu? Bisa? Kapan? Sebetulnya Pak Oscar kepingin bantu banget ya, kepingin bantu banget. Jadi anak-anak bisa lebih tahu. Ya. Tapi aku punya policy nggak bisa masuk Pak Oscar. Masalahnya ya barangnya privacy semua. Oke. Ya. Oke. Tapi Mas Didi punya training yang bisa diikuti, tapi biasanya one on one ya. Mas Didi bisa ceritakan tentang course itu, silakan. Iya, saya juga punya ini course ya bagi siapa yang mau belajar di Amazon dan mau sukses di Amazon. Saya punya course one on one, jadi hands on begitu one on one, dan ongoingnya bisa sampai sukses dah. Maksudnya aku bisa buktiin, maksudnya aku gandeng tangannya, langsung aku bikin account-nya, terus caranya gimana kerjanya sampai bisa bikin uang kayak gitu course-nya. Oke, silakan yang kepingin japri langsung ke Mas Didi ya. Ada yang lain lagi yang bertanya? Marcella, bisa dapat mobil nomor dan email Pak? Bentar. Banyak. Bisa dapat mobil nomor mobil dan emailnya Pak Didi? Bisa. Pak Didi bisa type di situ sekalian? Ya, mau diomongin sekarang di sini apa? Ya, omongin aja biar langsung. Ya, langsung aja. 703 ya 609 4777. Oke, pakai +1 ya, Mbak Marcella, itu dari gimana sih mikrofonnya? Siapa ini? Ini bisa dengar gak nih? Bisa. Siapa ini? Oh, Andre. Mas Andre. Ayo silakan. Pak Didi, ini saya bertanya nih, untuk sebagai pemula ya, itu kita ngambil yang biasa aja dulu,
apa yang langsung aja yang besar? Soalnya ada charge-nya yang $9 apa yang satu lagi berapa gitu. Udah tuh misalnya saya ada barang gitu, itu fee-nya berapa kalau saya misalnya storage-nya di Amazon, apa saya storage sendiri? Ya. Apalagi ya? Ya itu aja dulu deh, Pak Didi. Dengan siapa tadi? Siapa namanya? Andre. Oh, Pak Andre, salam kenal Pak Andre. Iya. Pak Andre, iya, sama kenal juga Pak Didi. Iya. Kayaknya Tadi kita Pak Andre mention apa? Mahal $9 apa $9 apa? Itu sebagai pemula gitu, kan bisa mencoba dulu kan, menjajaki gitu. Kalau misalnya udah bisa udah enak gitu, kita ambil yang profesionalnya gitu. Oh, oke. Ya, bisa Pak Andri. Pertama kalau mau coba jadi FBM aja, jadi fulfillment by merchant, jadi di fulfillment sendiri. Jadi diproses sendiri, terus ntar kalau laku diproses sendiri, terus diantar ke kantor pos atau tergantung carrier-nya apa. Jadi pertama kali coba itu aja dulu, nggak usah bayar yang profesional dulu. Suka apa enggak gitu, coba dulu. Oke. Jadi tapi kita tetap mesti register sebagai seller di Amazon. Ya harus register dulu ya. Oke. Nanti kalau misalnya kita minta tolong dipackingin di sana, apa di storage di sana, itu ada fee-nya lagi nggak? Kalau FBM Pak Andre sendiri yang proses. Jadi begitu. Ya, dipaksa kayak jualan di eBay Pak Andre, kayak jualan di eBay sama. Asik. Itu semuanya kayak tape, box, kita ngambil dari Amazon. Pak Andre yang beli sendiri untuk supplies-nya. Nah, dia nggak ada, jadi kayak pakai box sendiri, bukan pakai boxnya Amazon jadi. Oh enggak. Pakai boxnya Pak Andre sendiri kalau mau kirim barang. Oh, dari kantor pos, oke. Ya, betul ya. Oh gitu. Oh. Iya. Dan kalau kayak eBay aja. Ya kayak eBay, persis eBay udah. Iya, kalau gitu beratnya kira-kira itu hitungannya hampir sama bukan ya? Kalau misalnya beratnya kalau kirim pakai eBay sama di kantor pos. Maksudnya beratnya perbedaannya jauh juga. Hitungannya maksudnya mungkin. Hitungan berat. Kalau masalah berat boxnya sama ya. Kalau misalnya di fulfillment sendiri tergantung berapa harga yang karnya sekarang berapa di kantor posnya. Iya, dia per 4x4, 4x2 gitu. Ya, kayak gitu. Terus tergantung destination-nya kemana, East Coast apa West Coast. Saya tanya juga nih. Sih. Mas Didi, lalu kalau misalnya ada orang yang return apa segala macam itu kita juga yang ini. Misalnya ada orang yang kembali barang atau apa gitu. Ya, kalau FBM balik ke kita nanti Pak Oscar. Tapi kalau FBA itu kalau ada return Pak Oscar kalau FBA ya di akunnya Pak Oscar ntar di Amazon itu ada optionnya. Mau di barang returnnya itu mau dijual lagi kalau bagus nih, kondisinya bagus nih. Ntar kita ada optionnya bisa suruh Amazon kalau returnnya bagus disuruh jual lagi, atau option kedua disuruh balikin ke kita, di remove ke kita. Kita harus balikin barangnya. Bisa di resell lagi. Balikin uangnya. Ya. Oke. Untuk di resell itu yang periksa barang Amazon apa kita? Kita mesti involve. Yang di mana Pak Andre? Kalau ada untuk resell dari return gitu, mau dijual kembali. Tergantung Pak Andre jadi FBM apa FBA nih ceritanya? Coba deh sebagai SBA deh. Soalnya kalau jadi FBA, jadi kalau jadi FBA Pak Andre harus pilih option dulu. Mau pilih option yang diperiksa Amazon employee, ntar bagus apa enggak dijual lagi, atau bisa di-remove sendiri ke rumahnya Pak Andre. Oh begitu. Ya. Oke. Kalau sebagai SBA itu fee-nya berapa setahun kalau kita pakai untuk pengiriman segala macam dari Amazon? Kalau FBA fee-nya membership-nya $40 Pak Andre. $39.99 ya? $40. Setahun? Enggak, 1 bulan.
Oke, sebulan. Jadi itu kalau pengiriman ada nggak ada kita bayar kalau gitu ya? Ya, untuk membership ya, membership. Jadi bulanan bukan per tahun ya? Bulanan. Oke, I see. Ya. Oke, apa lagi? Ya udah dulu deh, yang lain dulu. Oke. Terima kasih banyak Pak Didi. Yang lain ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Ya, saya mau tanya nih. Ya Pak Jaya, silakan. Oh, saya enggak. Saya telat. Silakan Pak Jaya. Ya, saya Jaya dari Maryland. Yang tadi pertama saya dengar tadi ada course yang 101. Itu berapa biaya Pak Didi ya? Ntar Pak Jaya hubungin aku aja nanti sendiri. Oh, oke. Ya. Tadi ada satu lagi, ada tampilan Amazon tadi yang ditampilkan. Tampilan Amazonnya Pak Didi dengan kita yang buyer beda ya? Tampilan yang mana Pak Jaya? Yang makanan tadi. Kan lihat di Amazon kan, pada kita ini ada harga segini nih, ada harga kadang-kadang juga saya lihat kan saya suka beli juga di Amazon. Iya, iya. Saya lihat juga emang harganya seperti itu. Tapi tadi Pak Didi ada yang grafiknya mungkin. Yang ada kepa tadi loh, Mas Didi. Oke. Ya, terus aku tahu pertanyaan. Tapi saya pengen beli kan pasti di sini kan Pak Didi bilang ada orang yang ngasih harga murah, ada yang mahal gitu kan. Iya. Itu gimana itu tadi? Gimana? Oke. Atau itu beda karena Pak Didi merupakan seller Amazon? Enggak. Semua orang bisa. Ini contoh gitu ya, saya mau lihat e-buy. Ya, e-buy. Kemudian keluarnya cuma satu aja, saya coba-coba lihat. Kayak gini Pak Jaya, kelihatan screen-nya ya? Enggak. Ini kelihatan nggak? Belum. Oh, oke. Yang sekarang? Kelihatan? Belum, Pak. Kok nggak bisa? Masih dalam sharing mode itu? Yang lain bisa lihat nggak? Pak Rahmat lihat nggak? Saya nggak lihat, cuma pakai telepon. Kelihatan kok. Kelihatan kan? Kelihatan. Oh. Sorry, Bang Jaya, itu Mas Didi punya dua ID di situ dia. Jadi klik yang ada screen sharingnya. Jangan klik yang ada visual Mas Didinya yang kamera. Ya. Yang presentation. Yang presentation. Yang baru Mas Didi kelihatan. presentation. Jangan klik Mas yang ada wajahnya Mas Didi, jangan. Ya justru ini tadi hilang, tadi ada gambar, sekarang nggak bisa lagi saya lihat. Iya. Jadi ada dua, satu yang mute. Ya yang mute tapi itu presentasinya dia. Yang diklik yang mana itu? Nggak usah di mute, biar ini screennya Mas Didi biar kelihatan. Ya sekarang lihat ya. Ya, sekarang lihat. Ya, ini masih tentang pandemi. Ya. Jadi Pak Jaya tanya kan, tadi kan aku mainan ini ya. Pak Jaya mungkin tanya yang ini mungkin ya. Aku klik yang ini, kelihatan nggak ini? Ini kalau aku klik ini, aku bisa tahu berapa seller yang jual coklat ini. ID kelihatan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba diulang lagi Pak, diulang lagi. Oke. Aku ulang lagi ya. Di depan diri, di buy box-nya, ini namanya buy box. Terus di sini, ini kelihatan 14 new. Oh, for new. Ya. Ya, ini diklik. Jadi kita bisa tahu coklat ini yang jual berapa orang. Di sini. Jadi harga ini Pak Didi bilang harganya nggak konstan ya, ini bisa berubah-ubah ini kayak stok ya. Ya, kayak stok. Jadi seluruh seller yang di sini, itu sama Amazon setiap sekitar 2-3 menit itu di-rotate buy box-nya. Jadi misalnya nih, misalnya ya aku balik ulangi lagi ya. Sekarang buy box-nya kan $23 48 cents ya. Kalau misalnya kita lihat seller lainnya, misalnya nih, yang paling misalnya di sini ya, misalnya ya, di 21 nih, ya, 21. Kadang berapa menit dia berubah 21.96. Jadi tapi ini nggak dapat gara-gara dia lagi out of stock, back order.
Kayak gitu. Tapi ada tapinya. Kalau harganya terlalu mahal, kayak misalnya ini nih. Misalnya ini ya, 12.99 ya. Tapi kan ada shippingnya $15 nih. Berarti totalnya kan sekitar 20, hampir 30 ya. Sama Amazon algoritmnya dia nggak dikasih buy box, masalahnya kemahalan. Gitu. Jadi antara range-nya itu between yang termurah, kira-kira $1-2 naik, itu dikasih rotate buy box gitu. Tapi presentasinya lebih banyak yang lebih murah gitu. Ya. Gitu. Jadi kita sebagai pembeli, guys, sekarang ini kan saya pembeli doang nih. Ya. Kan kayak namanya pembeli, kita juga mau cari beli yang paling murah gitu kan. Oh, of course. Yang murah. Itu tadi gitu. Ya, satu lagi nih ya, pertanyaan terakhir dari saya. Saya kan nih, saya tertarik nih liatin kayak gini. Mungkin kita jual macam-macam itu. Saya dari nol sampai bisa listing Amazon itu kira-kira biayanya berapa ya Pak Didi ya? Biaya apa nih Pak Jaya? Kalau saya mulai nol, sekarang ini saya nol kan, saya belum tahu apa-apa. Kemudian saya pengen jadi listing di Amazon. Itu biaya yang saya harus uang yang saya harus siapkan sebagai modal untuk punya listing di Amazon. Berapa kira-kira Bu Didi? Oke, berarti intinya mau jualan di Amazon gitu ya Pak Jaya ya? Ya. Kalau masalah gini Pak Jaya, kalau masalah modal itu terserah Pak Jaya mau part time, cuman sambil uang sampingan atau mau full time, tergantung Pak Jaya. Gitu. Ada yang cuman part time doang, cuman sambilan uang gitu, sekitar uang 2.000, 3.000 bisa, 1.000 juga bisa kayak gitu. Ya. Jadi dengan uang 2.000 kita udah bikin tampilan jualan di Amazon seperti ini mulai dari nol kayak saya sekarang ini. Jual di Amazon itu bukan bikin tampilan Pak Jaya. Jadi kita jual barang yang sudah ada di Amazon. Ya listing beli di mana, masukin di sana. Ya, beli barangnya dimasukin di Amazon. Oke. Ya. Tertarik juga nih. Oh. Iya, ada pertanyaan nih Pak Didi. Jadi ingat nih. Yang sudah tolong di mute ya. Ada pertanyaan nih Pak Didi, masalah yang penjualan tadi. Ya. Oke, kalau kita punya barang ya, kayak speaker Bluetooth gitu ya. Kita punya satu gitu. Orang ngeklik barang kita. Tapi nanti kan keluar boxnya yang kita punya, itu keluar gak yang relate sama Bluetooth speaker kita yang kita jual, yang kayak yang comparable-nya keluar gak di satu halaman itu? Pak Andre ya? Iya Pak Didi, Pak Andre. Pak Andre agak bingung pertanyaannya apa? Gimana Pak? Sorry Pak Andre. Itu kalau misalnya ini kalau orang mau beli gitu, dia pilih barang kita. Iya. Nanti kan keluar tuh satu page itu ada barang kita gitu, tampilan harganya segala macam, sama informasinya. Tapi di bawahnya kadang-kadang ada variable-nya juga, competition sama yang barang-barang lain. Biasanya keluar gak tuh? Seperti eBay. Oh eBay. Iklan orang lain, kompetitor mungkin. Jadi kalau misalnya kita search misalnya Bluetooth speaker lah, produk orang lain keluar juga. Nah nanti gimana caranya gitu? Ya. Oke. Berarti kayak misalnya gini nih, ya. Ini ngomong masalah Amazon ya. Oke. Misalnya kayak maksudnya Pak Andre gini kan ya. Kayak misalnya aku customer nih. Aku search Bluetooth speaker kayak gini ya, kelihatan screen-nya ya. Kayak gini. Jadi waktu Pak Andre search ya screen-nya seluruh seller keluar semua di sini. Tapi tergantung Pak Andre waktu itu listingnya di mana. Gitu. Gitu. Bisa di halaman terakhir, bisa di halaman kedua ketika tergantung listingnya Pak Andre itu reviewnya banyak enggak? Faktornya banyak sekali Pak Andre untuk menjadi di halaman pertama. Iya, kadang-kadang barang yang sama orang lain juga jual, yang di listing saya gitu, orang lain juga ada yang punya.
Sama, tapi harganya beda. Oh, maksudnya Pak Andre ini ngomongin barang yang Pak Andre ini jualan barang yang sudah ada di Amazon kan? Ya. Iya, kebetulan sama dengan orang yang lain yang jual juga gitu. Iya, pasti ada Pak Andre, kecuali kalau Pak Andre barangnya itu private labelnya Pak Andre sendiri. Selama bukan private label, pasti Pak Andre share sama another seller, itu sudah pasti. Iya. Masalahnya kan itu listingnya orang punya pabrik, jadi orang semua bisa jual. Iya, tapi kalau harganya berbeda tetap keluar. Kalau harganya berbeda tergantung yang paling murah siapa Pak Andre. Oh gitu, iya. Yang paling murah. Ya, jadi mesti riset pasar dulu lah. Iya betul. Mesti riset pasar dulu, jadi harga berapa ya orang yang jual. Iya, harus pokoknya harus tahu marketnya, buy box-nya sekarang berapa gitu. Oke. Baik, Terima kasih Pak Didi. Ya, Pak Adri. Terima kasih. Bapak Ibu, waktunya kita sudah 15 menit lebih. Apakah kita bisa perpanjang 5-10 menit? Nah, tetapi sebelum diperpanjang, saya mau minta tanya sama Mas Didi nih. Bagaimana kira-kira kita bisa mengkonekkan Washington atau Amerika dengan Indonesia supaya produk-produk yang ada di Indonesia itu bisa masuk ke Amerika bersama-sama dengan yang ada di kita ini. Mereka memakai partner dengan kita. Nah, kira-kira di sisi mana yang menurut Mas Didi bisa share kepada kita? Ini loh bisa A, B, C. Sehingga nanti teman-teman kita yang kayak Pak Nur Samsul yang di belakang beliau ada sekitar 100 eksportir, Pak Saputra juga punya marketplace sendiri di sana dengan co-opnya yang besar itu. Nah, ini bagaimana kita mensinergikan kekuatan produksi di Indonesia dibawa masuk ke Amerika, memakai kita yang ada di sini. Silakan Mas Didi, bisa nggak kira-kira? Terus terang, kalau kayak barang yang consumable ya, kita kan bukan orang sini ya, kita orang Indo ya. Jadi terus terang kita perlu kayak backing ya, orang yang tahu masalah siapa yang punya kenal bisa masukin, kan harus ada FDA regulation segala. Itu makanan ya. Tapi kalau yang non makanan misalnya. Kalau yang non makanan aku rasa bisa ya, daripada. Jadi intinya kalau misalnya nih aku pernah sebagai pelaku yang pernah jual barang private label, tapi aku beli dari Cina kan ya, dari Alibaba. Sekarang kalau misalnya aku bisa beli dari Indo, ngapain enggak gitu? Jadi aku ambil. Ya. Tapi masalahnya itu kita bisa nggak bersaing sama Cina masalah ongkos kirimnya. Dan harganya kan? Dan harganya of course harganya. Ya. Harganya bisa nggak gitu? Nah, saya memang mengamati hasil survei saya sekilas saja bahwa barang-barang produk kita ketika masuk di sini memang nggak bisa compete dengan dari Cina dan sebagainya. Nah, ini mungkin PR-nya dari Pak Nur Samsu di Udira, KRN di Co-op Indonesia maupun di Aspenku, bagaimana mereka bisa mengkreasikan bahwa barang-barang mereka ini memang bisa begitu masuk di wilayah mereka compatible. Kalau enggak ya memang enggak bisa. Dan kalau bisa, nah teman-teman Indonesia dengan senang hati pasti. Karena Pak Nur Samsu di Amerika ini komunitas kita yang punya bisnis lumayan banyak yang bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu. Contoh gampangnya di California itu ada 3 perusahaan distributor yang sangat besar, yaitu Janss Corporation, kemudian Empire International, dan satu lagi Takari. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang luar biasa besarnya yang mereka menjual 85% makanan Indonesia. Dan mereka rata-rata satu perusahaan aja yang sudah ada yang 250 kontainer per bulan. Belum yang satunya lagi sekitar 50 kontainer per bulan dan yang satunya hampir 100. Jadi totalnya banyak sekali.
Nah, ini mereka menguasai pasar-pasar Amerika, Kanada, dan Meksiko untuk produk Indonesia ya, makanan Muslim mereka makanan. Nah, Pak Nur Samsu, Pak Saputra, dan Pak Rahmat Marpaung yang di Indonesia di sana, bagaimana kita bisa berkolaborasi agar produk Indonesia yang mau dibawa masuk ke sini ini memang benar-benar bisa compete dengan produk dari negara lain, gitu ya, Mas Didi? Ada saran lain? Ya, aku rasa kalau masalah kualitas ya, aku rasa Indonesia pasti bisa menang lah daripada Cina lah. Masalahnya produknya Cina itu ya paling umurnya cuma bulanan ya, dalam arti kata kualitasnya sangat amat ya bisa dikatakan acak-acakan lah gitu, kayak gitu. Cuman kita ya tadi itu kayak Pak Rahmat bilang, bisa nggak kita berkompet masalah ongkos kirimnya, masalahnya kan jauh gitu loh, kayak gitu. Kalau bisa mah aku kan bilang tadi pernah ngelakuin private label, daripada aku beli dari Cina yang nggak tahu kualitasnya gimana, lebih baik aku beli dari negara sendiri, dari Indo gitu. Ya, good. Dan mungkin itu yang teman-teman bisa saya tambahin aja. Silakan. Ya, jadi mungkin itu yang buat teman-teman yang di Indonesia, kita yang di sini bisa memfasilitasi gitu loh, kalau misalnya kontraknya jelas, produknya cukup banyak yang diminati segala macam, daripada misalnya teman-teman yang mau sebagai pemula cari-cari produk, mungkin bisa start dengan menjadi fasilitator gitu loh di sini. Jadi produknya udah ada, nanti hitung-hitungannya diatur aja. AE dapat sumbangannya aja lah. Saya boleh kasih masukan, Pak Rahmat. Oke, silakan. Kalau saya selama ini ngambil barang dari Indonesia yang memang tidak ada saingannya yang ada di Amazon. Karena kalau memang ada saingannya di Amazon itu sangat susah sekali karena semuanya udah dari barang dari Cina. Nah, yang nggak ada saingannya itu yang saya ambil adalah yang mereka yang memang mempunyai marketing online, mereka sudah kuat. Jadi kita hanya sebagai penerima barang, marketingnya tetap mereka. Jadi mereka akan bikin sebuah marketing untuk Indonesia dan marketing untuk Amerika. Jadi kalau kita sendiri yang bikin marketing itu kita juga berat juga gitu, karena sudah ngurusin yang di sini, masa harus ngurusin marketing, karena untuk Amazon untuk naik ke barang, untuk naik ke page 1 atau harus populer itu memang juga harus ada usaha juga gitu kalau memang itu memang barang baru dan private label. Dan biasanya kalau Amazon seller itu biasanya mereka nyarinya berdasarkan katalog, oh ada ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari barang dari Indonesia, kita juga dari Amazon seller sini sebenarnya kita nyari katalognya kemana gitu loh. Jadi itu. Oke, terima kasih Mbak Putet. Ya. Ada lagi? Kalau enggak kita mungkin akan akhiri. Mungkin Pak Nur Samsu ada muncul di sini. Mas Rahmat, boleh ada pertanyaan lagi? Sebentar. Ini Pak Nur Samsu dulu. Sorry. Ya, terima kasih, ini kesempatannya banyak sekali saya dapat informasi baru yang mudah-mudahan kita dapat menjadi silaturahmi kerjasama juga kami di sini memang kami melatih teman-teman yang ingin masuk ke pasar ekspor, di antaranya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah, satu sumbangan potensi yang akan meningkatkan ekspor Indonesia saat ini yang masih rendah. Itu barangkali Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Samsu. Ada satu lagi dan habis itu kita selesai ya. Silakan Mbak tadi. Ya, makasih. Makasih Mas Rahmat. Ini saya pertanyaan ke Pak Mas Didi ya. Ini kan kebetulan kita juga
mengenai service yang dia Mas Didi punya, itu pertanyaannya kapasitasnya Mas Didi sendiri untuk prepare packingnya itu, untuk kan biasanya kan kalau kayak akhir tahun itu pasti kan overload juga ya dari kita, atau yang kayak gini kan orang packing saya nggak bisa datang, jadi kan otomatis kita butuh orang yang bisa bantu. Ya, pertanyaannya kapasitasnya sejauh mana Mas Didi bisa siap, juga kapasitas dari diskonnya kalau dari volume yang kita kasih gitu. Oke, Mas Didi, Mbak Rasya ini yang punya juga bisnis di Amazon. Silakan Mas Didi. Ya, Mbak Rasya ya. Ya. Salam kenal Mbak Rasya. Ya, salam Ya. kenal Mas Didi. Kalau boleh tahu Mbak Rasya volumenya berapa? Satu bulan, oke. Satu bulan kalau misalnya Mbak Rasya kirim kira-kira 1.000 biji, 2.000 biji, 3.000 biji? Saya kadang 1.000 seminggu, 500 seminggu sekitar. Wholesale ya? Enggak juga sih, tergantung sourcingnya. Kalau sourcingnya lagi bagus ya nggak semua wholesale gitu. Dan yang jadi masalah kan kalau yang akhir tahun ya, pasti kan Mas Didi juga pasti bakalan semua. Ya, itu juga gitu loh. Jadi mungkin itu aja sih. Oke. Mbak Rasya maksudnya cuma tanya kalau akhir tahun doang atau ini aja periodenya per minggunya kapasitasnya berapa, maksimumnya sama, kalaupun akhir tahun juga maksimumnya berapa, atau kita nih mesti ngomong jauh-jauh hari untuk itu, karena kan jangan sampai nggak masuk gitu kan, kalau akhir tahun kan memang kejar sales kan. Iya. Kalau masalah kapasitas sih bisa ya Mbak Rasya ya, nggak ada limit ya. Masnya gitu ya. Cuman Mbak Rasya aku cuman mau ngomong dulu kalau masalah, makanya aku tanya Mbak Rasya, volumenya itu mostly-nya apa? RE kalau RE agak aku ada limit masalah Mbak Rasya. Kalau RE Mbak Rasya tahu sendiri ya, prosesnya rumit banget ya kalau RE ya. Pilih stiker, ambil picture, point match. Kalau RE Mbak Rasya, kalau misalnya Mbak Rasya bilang 1 minggu konsisten 1.000, aku nggak bisa. Oke. Jadi Mbak Rasya paling nggak tahu ancer-ancernya lah. Oke. Tapi kalau masalah Mbak Rasya bilang masalah kayak wholesale, I'm okay with it. Oh oke, kalau wholesale itu nanti kalau misalnya itu bisa berjalan, berarti ada non-compete agreement juga kan ya? Oh pasti. Makanya Mbak Rasya tadi Pak Oscar tanya kalau bisa tur di warehouse aku bilang nggak bisa, masalahnya privacy. Oh iya. Iya. Ntar kalau mau Mbak Rasya sendiri yang kasih aku NDA agreement-nya aku tanda tangan. Oh oke. Oke deh, itu paling itu aja sama paling itu aja deh so far sekarang. Ya makasih banyak Mas Didi. Makasih banyak Mas Rahmat. Oke ya, kita akan akhiri. Nah, pertama-tama Mas Didi, terima kasih untuk sharingnya. Kami semuanya belajar banyak dari Mas Didi dari di sini. Kemudian terima kasih sekali untuk teman-teman dari Business Resource Group di Washington DC, Maryland, Virginia, dan teman-teman Philadelphia, New York tadi. Juga terima kasih dari Indonesia, dari Nudira Group, Pak Nur Syamsu, dari Aspenco, Pak Raymond tadi sudah hadir, kemudian dari KRN Co-op Indonesia, Dr. Saputro juga hadir, dan teman-teman yang lain. Tadi saya lihat juga ada satu think tank Indonesia, Pak Boyke tadi hadir. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga teman-teman yang punya bisnis di DC area. Saya ulangi lagi, dari itu ada Pak Emil Arana Kusuma punya 4 subway, kemudian Pak Daniel punya 10 restoran, ada 4-5 food truck di Indonesia, di Washington DC area. Realtor itu Pak Wibit Cahyana dan Dewi Masmar yang saya tahu. Kemudian dari kesehatan adalah Dr. Miming, Dr. Farla, ada Lord Isiser Mbak Linda,
arsitek, Mas Haris, Mas Ari, Kurnia, Hutapia, dan Mas Oscar juga punya bisnis, saya sendiri juga punya. Terima kasih semuanya kehadirannya, dan seri yang kedua nanti Mbak Rasya akan cerita lebih detail lagi tentang bisnisnya. Dan berikutnya nanti Mas Emil dan Mas Daniel yang bergelut di restoran yang cukup gede-gede ini nanti akan bercerita bagaimana sih strateginya mempunyai restoran, orang Indonesia punya restoran di Amerika, dan bagaimana merunningnya dengan jumlah employee yang banyak dan rumitnya peraturan di sini. Nah, mungkin kunci-kunci ini nanti bisa diceritakan. Kemudian yang mungkin menjadi PR kita bersama yang ada di Amerika, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita di Indonesia yang mempunyai hasil produksi yang mereka ingin masuk ke sini. Bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi yang saling menguntungkan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi atas nama Indonesian American Association Business Resource Group mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari Jumat nanti. Besok ya Pak. Di Indonesia. Oh ya, dari Indonesia tadi ada Pak Hadi itu teman saya. Dia adalah pengekspor apa itu katanya bisnis gelap karena mengekspor arang. Tapi ekspor arangnya ke kontaineran itu Pak Hardi hadir. Wow. Pak Hardi mungkin cerita sebentar nih sebelum itu karena udah hadir. Pak Hardi silakan Pak Hardi. Kemarin sumber ini. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya. Banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Meskipun semalam sebelum saya join saya juga belajar dari YouTube supaya saya bisa mengikuti apa yang akan disampaikan. Karena terus terang saya nol besar kalau berbisnis di Amazon. Saya bisnisnya memang produksi dunia hitam gitu ya, jadi arang, baik itu arang yang natural dari kayu ataupun briket, baik yang untuk sisa seperti seperti brand Coconara seperti itu, ada juga yang untuk barbecue. Barbecue yang ukurannya besar-besar yang kalau dibakar itu bisa sampai 6 jam burning time-nya. Monggo bagi teman-teman di Amerika yang memiliki bisnis yang berhubungan dengan sumber energi yang ramah lingkungan, nanti kita bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Adi. Beliau adalah salah satu narasumber pada seminar yang diadakan oleh Nudira. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di seri bisnis yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih. Thank you, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Koko.